setengah aja setengah. Buka lagi. Kan kencang kenapa? Biasa. Iya. Kajem. Istirahat di tempat. Gerak. Kami, keluarga besar SMP Negeri 3 Cikarang Selatan, mengucapkan Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan apel pagi hari Selasa tanggal 8 April tahun 2025 siap dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siap, gerak. Saling ke kanan, gerak. Tegang, gerak. Pemimpin upacara pemimpin apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin pasukan apel paling kanan. Kepada pemimpin apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin apel. Lapor. ASN Purna siap mengikuti apel. Bagi tempat, siap bagi tempat. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat. Tegak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor, apel pagi siap dilaksanakan. Laksanakan. Amanat pembina apel barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama terlebih dahulu saya sampaikan salam takzim kepada seluruh rekan-rekan wakil kepala satuan pendidikan, baik wakil bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana dan juga humas, serta seluruh rekan-rekan tim kerja entry dan seluruh rekan-rekan guru serta tenaga kependidikan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita patut bersyukur dengan limpah curah kenikmatan yang tiada bisa kita hitung. Allah sudah berikan kepada kita kesempatan untuk kita bersama-sama hadir kembali
kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul kembali di sekolah yang kita cintai ini, di sekolah yang kita yakini penuh dengan peluang investasi kebaikan, yang kita yakini bahwa investasi kebaikan ini bisa jadi dampak kebermanfaatannya tidak kita rasakan pada hari ini, bisa jadi dampak kebermanfaatannya tidak kita rasakan bahkan ketika kita hidup di saat ini. Tapi mungkin satu hal yang pasti dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita berikan, dari apa yang kemudian kita korbankan, kita dedikasikan dalam rangka mencerdaskan anak negeri, dalam rangka mencerdaskan seluruh putra-putri kita yang ada di SMP Negeri 3 Cikarang Selatan ini, kita meyakini bahwa ianya akan menjadi satu hal yang berbuah pasti, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu, seluruh rekan-rekan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, izinkan di kegiatan apel pagi sebagaimana mandatori yang kita sama-sama dapatkan, setidaknya saya ingin sampaikan 3 hal di sesi hari ini. Yang pertama adalah belum lama ini kita merasakan liburan ya. Satu liburan yang memang menjadi liburan yang bersifat rutinitas kita dapatkan setelah kita mengikuti kegiatan dan berada di dalam bulan Ramadan. Kemudian kita ikut dalam kegiatan bersama-sama merayakan Idul Fitri. Dan karenanya pada poin pertama ini saya ingin sampaikan kepada para rekan-rekan sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Kita mendoakan, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin dan segala kebaikan-kebaikan yang kita sudah lakukan di waktu-waktu kemarin. Semoga kemudian ianya menjadi satu bentuk amalan yang kemudian diterima dan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang terbaik yang kita yakini kebaikannya tidak akan bisa kita hitung. Yang kita yakini kebaikannya itu adalah kebaikan yang sangat luas. Karenanya kita berharap semoga Allah menerima segalanya. Dan itu adalah bagian dari ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Dan karenanya di sesi itu juga maka kita kemarin sudah berjuang, kita kemarin sudah berikhtiar, kita kemarin sudah berupaya untuk mendekatkan diri dengan berbagai macam bentuk ibadah. Dan sangat mungkin ya kita berharap kita hadir di sini dalam kondisi yang fitri. Tapi tentunya satu hal yang juga tidak pasti kita pastikan adalah tidak hanya fitri, tidak hanya bersih, tidak hanya kita berupaya untuk bagaimana mengkondisikan diri kita menjadi diri yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal yang juga harus kita lakukan adalah tetap kita ada interaksi sesama. Kita ada pola komunikasi yang kita bangun. Kita ada kolaborasi. Kita ada sama-sama kerja bareng di SMP Negeri 3 Cikarang Selatan ini. Karenanya tentunya dari segala bentuk interaksi yang kita hadirkan, sangat mungkin ada hal-hal yang salah, sangat mungkin ada hal yang mengecewakan, sangat mungkin ada hal yang kurang berkenan. Dan karenanya pada poin pertama ini, selain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, maka izinkan saya yang dimandatori oleh Kepala Dinas Pendidikan dan juga Bupati Bekasi memohon maaf kepada seluruh rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Cikarang Selatan. Dan tak terasa memang tadi di jalan saya coba ngitung ternyata udah 7 bulan. Masya Allah. Lama juga ya, dari September sampai dengan hari ini. Sudah 7 bulan saya bersama di sini bersama rekan-rekan, tapi sepertinya masih belum ada yang saya lakukan. Belum ada hal yang signifikan saya bangun di sini. Dan justru bisa jadi dan sangat mungkin terjadi bahwa yang ada adalah adanya konflik mungkin, adanya ketidaksukaan mungkin, adanya suuzon mungkin.
Dan karenanya di sesi hari ini sekali lagi saya mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian, seluruh rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Cikarang Selatan. Saya juga beristighfar, astagfirullahaladzim atas segala kesalahan-kesalahan saya, dan memang ya itulah tidak mendua tapi bahkan mentiga atau empat yang kemudian akhirnya terjadi pada diri saya sehingga tidak maksimal di dalam menjalankan amanat kepemimpinan yang semestinya saya bisa lakukan. Karena sekali lagi mohon diikhlaskan. Diikhlaskan nggak Bapak Ibu? Maafnya. Oke, mudah-mudahan ikhlasnya walaupun gerendeng, iya ikhlasin. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah menjadi saksi bahwa rekan-rekan sudah memaafkan saya. Dan pun kalau rekan-rekan nggak ada salahnya. Termasuk saya pernah sampaikan ke teman-teman di sesi jimit, rekan-rekan boleh banget kok untuk kemudian berprasangka kepada saya, boleh banget karena memang saya tempatnya salah gitu. Tapi mohon tidak untuk dilakukan kepada sesama kita, kepada sesama tim kerja kita, jangan. Karena satu kerjasama itu tidak akan bisa terwujud kalau seandainya aura yang dibangun adalah aura negatif. Karenanya itu yang kita coba bangun hari ini. Bagaimana kita membangun iklim positif, bagaimana kita membangun iklim kekeluargaan, dan bagaimana kemudian kita menjadikan diri kita menjadi diri yang fitri, tidak hanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga fitri dengan interaksi kita, dengan kesalahan-kesalahan kita yang pernah mungkin kita lakukan di antara teman-teman kita yang lain. Yang kedua yang kemarin ya saya nggak sempat ya kemudian menyampaikan secara langsung kepada teman-teman yang wabil khusus, rekan-rekan kita yang bakbiku yang sudah dengan sabarnya, yang juga sudah berkontribusi maksimal gitu ya, dengan status yang sebelumnya yaitu non ASN tapi keren banget gitu ya, ikhtiar perjuangan dari rekan-rekan, bagaimana kemudian rekan-rekan melakukan aksi, dan aksinya tidak hanya aksi yang mandiri ya, tidak hanya aksi yang sifatnya individualistik, tapi aksi-aksi yang kita bisa lihat aksi kolektif yang dibangun. Dan ternyata dari aksi kolektif yang dibangun oleh rekan-rekan berbuah hasil yang signifikan yang sesuai dengan apa yang rekan-rekan harapkan. Apa itu? Rekan-rekan mendapatkan kemarin SK ya, SK untuk menjadi seorang ASN P3K. Barakallahu fiik. Untuk rekan-rekan, semoga Allah menjadikan apa yang dicapai, apa yang didapat menjadi satu fase tersendiri dalam kehidupan untuk menjadi momentum diri kita menjadi lebih baik, lebih maksimal di dalam melayani, lebih bisa kemudian fokus untuk menjalankan fungsi kita, tugas dan fungsi kita sebagai ASN. Adapun bagi rekan-rekan yang belum, tetap bersabar. Tetap bersabar karena yakin buah kesabaran itu adalah kebaikan apapun itu. Walaupun hari ini kita tidak mendapatkan SK atau mungkin belum mendapatkannya, tapi yakin banget bahwa buah dari kesabaran adalah kebaikan. Dan insya Allah ketika kita memaksimalkan diri, optimal di dalam melayani, maka in ahsantum li anfusikum. Sejatinya kebaikan yang kita lakukan balik lagi ke diri kita. Dan tak lupa buat rekan kita yang hadir baru hari ini, boleh angkat tangannya Bu? Oh iya, satu orang, Bu Dewi. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung di SMP Negeri 3 Cikarang Selatan ini. Dan semoga semakin lebih baik lagi, semakin berdampak lagi, dan semakin keren lagi, hebat lagi untuk bisa memaksimalkan keberadaan Ibu di SMP Negeri 3 Cikarang Selatan ini. Selamat bergabung ya Bu. Oke, kemudian yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini saya ambil contekan ya, maklum nggak hafal. Baik, untuk yang ketiga ini, rekan-rekan sekalian, izin saya ingin coba sebenarnya mengingatkan wabil khusus untuk diri saya yang di tahun 2010 mendapatkan kesempatan yang sama seperti rekan-rekan sebagian besar hari ini. Apa itu? Mendapatkan SK pengangkatan sebagai ASN gitu. Nah, ternyata ya nanti ya rekan-rekan yang P3K baru insya Allah nanti akan mendapatkan lah ya, akan mendapatkan orientasi ya tentang apa sih kemudian tusi dari seorang ASN gitu. Tapi sekali lagi ini menjadi catatan
dan pengingat bagi saya. Ternyata setelah saya coba googling ya, sebenarnya nggak cuma dari googling ya, sebenarnya ketika prajabatan ya istilahnya, kalau untuk yang teman-teman ASN itu PNS itu kita pernah diinformasikan ada tusi atau tugas fungsi dari seorang ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka kita mengetahui bahwa pegawai ASN itu terdiri dari dua. Jadi ada PNS, ada juga yang P3K. Kemudian ketika bicara tentang fungsi dari pegawai ASN, berarti kita, dan mungkin Pak Agus jangan kemudian berpikir itu bukan tusi saya, bukan ya. Jadi buat teman-teman yang non ASN jangan kemudian juga berpikir bahwa itu bukan saya, bukan, karena kita berada di dalam lingkup kerja pemerintahan, karena kita berada di lingkup kerja sekolah negeri, maka hal ini juga berarti mengikat kepada diri kita gitu. Nah, ternyata pegawai ASN ini punya fungsi. Fungsi pertama adalah pelaksana kebijakan publik gitu. Jadi memang karena kita ada di sekolah negeri, maka kita baik guru, tenaga kependidikan ataupun saya sebagai kepala satuan, maka punya fungsi adalah bagaimana melaksanakan kebijakan-kebijakan gitu. Dan saya pernah sampaikan bahwa kebijakan-kebijakan yang ada itu setidaknya kita bisa lihat ada kebijakan yang sifatnya pusat gitu. Ada juga kebijakan yang provinsi, ada kebijakan daerah, dan di setiap satuan pendidikan pun juga ada kebijakan. Dan tugas kita sekali lagi adalah sebagai pelaksana dari kebijakan itu. Kemudian yang kedua adalah pelayanan publik. Dan ini yang menarik. Sehingga hari ini kalau seandainya kita coba misalkan mungkin kalau dulu mah kita daftar ASN atau ikut tes CPNS mungkin karena pengen jadi PNS gitu. Kenapa? Ya ngarep sih mudah-mudahan kesejahteraannya bisa lebih baik gitu. Kalaupun tempo lalu seperti itu, maka sepertinya ada hal lain yang hari ini bisa menjadi satu motivasi kita gitu. Apa itu? Ternyata fungsi dari pegawai ASN itu adalah pelayanan publik. Dan sepertinya tidak ada salah satu pekerjaan yang terbaik itu adalah melayani gitu. Sehingga saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasul menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi esensi dari kehebatan seseorang, esensi dari kemuliaan seseorang, esensi dari begitu baiknya seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala itu ternyata esensinya dilihat dari indikator seberapa banyak dia bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Dan sepertinya nggak ada tuh yang namanya ruh ya, yang namanya spirit dari memberikan kebermanfaatan kecuali ruh pelayanan gitu. Karenanya ayo hari ini, kalau kemarin mungkin kita orientasinya biar kesejahteraan lebih baik, hari ini sepertinya ini akan menjadi satu motivasi yang menarik. Pilihan motivasi yang lain yang sepertinya menarik. Apa itu? Khairun nas. Kita berorientasi untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Kita menjadi pribadi yang sebaik-baiknya orang. Kita menjadi pribadi yang hebat. Kita menjadi pribadi yang kemudian keren banget di mata pencipta kita, apapun agama kita gitu. Dan karenanya ternyata indikasinya adalah apa? Menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan ini erat kaitannya dengan fungsi dari pegawai ASN, yaitu pelayanan publik. Nah, yang ketiga, ternyata fungsi dari pegawai ASN itu adalah perekat dan pemersatu bangsa. Jadi ya, maka tugas-tugas kita hari ini, meski kita sebagai guru, bagaimana kemudian atau apapun profesi kita di entry hari ini, baik sebagai tenaga kependidikan, maka mari kita bangun semangat kita untuk saling berlapang dada bersama, saling terbuka dengan sesama, sehingga akhirnya kita bisa sama-sama bekerja dan kemudian mempererat persatuan di antara kita. Dan nilai-nilai ini akan bisa tertularkan ke anak-anak kita kalau seandainya kita bisa membangunnya mulai dari diri kita gitu. Sehingga miniaturnya adalah bagaimana kita membangun di entry, bagaimana kita membangun sesama GTK di entry ini terbangun rasa kekeluargaan.
gitu. Rasa kemudian berempati sesama, rasa kemudian kita bisa berkolaborasi bersama. Dan insya Allah ketika kita menjalankan ini, maka itulah esensi dari fungsi keberadaan kita sebagai seorang ASN. Berikutnya, nah, tugasnya apa? Tentunya tugas tidak terlepas dari fungsi kita, gitu. Karenanya tugasnya itu adalah pertama melaksanakan kebijakan publik, gitu ya. Yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Sekali lagi, dan terima kasih banyak untuk dedikasi yang rekan-rekan sudah berikan. Nggak bisa saya secara pribadi ya memberikan apresiasi tersendiri kepada rekan-rekan dalam, apalagi dalam bentuk materi. Aduh, susah banget deh itu. Tapi mungkin saya coba berikhtiar dengan memaksimalkan ruang-ruang yang memungkinkan untuk bisa dihadirkan untuk rekan-rekan yang itu memang menjadi hak dari rekan-rekan sekalian. Seperti itu, dan sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Kurang direkam. Mari kita sama-sama berdoa di pagi yang cerah ini. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan senantiasa ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel lantai sana, laporan saya. Terima kasih, kembali ke tempat. Balik ke tempat. Penghormatan umum kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pembina apel, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin apel meninggalkan lapangan apel. Masing-masing pemimpin barisan. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu 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 ala wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu
عليه وسلم صلى الله